Halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Nah, kali ini kita bakalan review KTM 390 Adventure. Sebelum kita masuk ke videonya, kita bahas sedikit dulu tentang KTM Adventure. Di mana masalah Adventure, KTM ini sudah tidak diragukan lagi karena sudah beberapa kali mengikuti ajang Enduro. Dan untuk seri Adventure-nya juga sudah ada dimulai dari KTM 1290 Super Adventure, 790, dan ini adalah versi yang paling kecil dan paling terjangkau, yaitu KTM 390 Adventure. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita review motor ini secara langsung. Oke, sekarang kita sudah berada di depan motornya nih. Sebelum kita masuk ke yang lebih krusial, yaitu membahas mesinnya, kita bahas dulu nih bodinya dulu. Secara dimensi motor ini hampir sama rangkanya dengan 390 Duke. Cuman di 390 Adventure ini bodinya lebih panjang ke belakang dan dimensinya tuh lebih gede. Untuk visornya sendiri ini bisa plug and play dengan kakaknya, yaitu 790 Adventure. Jadi bisa, kalau misalkan kalian mau agak tinggi, visornya bisa menggunakan KTM 790. Untuk visornya sendiri ini sudah adjustable dengan melonggarkan baut ini, jadi bisa ke atas dan ke bawah. Untuk bagian depannya juga, untuk bagian plat nomor agak sedikit unik juga karena di sini KTM menggunakan bahan plastik ya, bukan dari baja atau bukan dari besi atau bukan dari aluminium, ini dari plastik tapi cukup kokoh sih. Lanjut juga ke bagian bawahnya, ini spakbornya juga mantap, warnanya hitam dop dan menggunakan bahan plastik juga. Keseruan dari motor ini sih kayaknya berbahannya plastik karena diutamakan untuk keringanan motor sendiri. Nah, untuk motor ini sendiri bobotnya hanya 189 kg, dimana kalau misalkan kita bandingkan dengan cc 250 yang beredar di Indonesia, itu jauh lebih ringan motor ini, karena biasanya motor 250 cc pun sudah berada di kisaran 200 kg ke atas. Untuk motor ini juga dibalut dengan shock breaker merek WP Apex, sudah USD dengan diameter 43 mm. Terus juga sudah menggunakan pengereman cakram dan menggunakan ABS 2 channel, jadi depan belakangnya sudah ABS. Untuk bannya sendiri, ukuran depan ini peleknya ring 19, sedangkan untuk yang belakang menggunakan ring 17. Sudah bergaya adventure banget kan, sesuai dengan proporsional motor-motor adventure, yaitu dengan pelek yang belang ya, depan sama belakangnya memang biasanya beda. Untuk bannya sendiri menggunakan Metzeler Tourance dengan ukuran 100/90 ring 19, juga sama menggunakan ban Metzeler Tourance ukuran 130/80 ring 17. Nah, untuk bagian depannya juga ini sudah menggunakan kaliper Vebra 2 piston, dan yang belakangnya masih menggunakan Vebra juga 1 piston. Oke, sekarang kita masuk ke instrumen fitur-fitur yang ada di motor ini. Untuk bagian lampu, motor ini sudah menggunakan LED, depan belakangnya semuanya sudah menggunakan LED. Dan ketika motor ini dinyalakan, ini mantap banget nih. Kita nyalakan motornya. Instrumen clusternya udah full digital. Nah, di sini ada pemberitahuan kill switch, berarti ininya lagi di off. Nah, kalau kita, ini udah masuk di standar. Cuman motor ini nggak bisa dinyalakan karena bensinnya nggak ada dan takut juga. Kita bahas instrumen cluster yang ada di sini. Untuk di bagian sini, bagian atasnya dulu, ini ada indikator untuk lighting. Bagian bawahnya ada engine check, bawahnya lagi ada ABS, dan di bawahnya lagi ada traction control. Untuk panel sebelah sini, di sini ada untuk pemberitahuan ganti oli,
Terus di bawahnya lagi ini untuk pemberitahuan kalau misalkan motor ini ada bagian-bagian yang agak rusak atau ada yang bermasalah. Di bagian instrumen sininya ini ada tapometernya, terus ada fuel meter, ada suhu mesin, dan di sini ada tipe ABS-nya, ini ABS yang tipe on the road dan traction control-nya on. Di bawahnya juga ada trip time, ada tanggal, dan ada baterai. Di sini ada pengaturan jam dan Bluetooth. Nah, untuk motor ini juga karena fiturnya spesial, di sini kita bisa setting pengaturannya kita melalui tombol ini. Kita klik set. Nah, di sini ada 3 menu. Di bawahnya ada KTM My Ride yang bisa kita akses ketika motor ini terkoneksi dengan HP kita dengan Bluetooth. Terus di sininya ada trip data, kita lihat. Nah, di sini ada trip 1, trip 2, dan warning info-nya ada pemakaian mesin ini selama kita pakai ya, di tanggal berapa, juga odonya sudah sampai berapa, dan ada baterainya, indikator baterainya. Trip 1, trip 2 seperti biasa. Lanjut di motorcycle. Nih, untuk motorcycle-nya, nah di sini ada traction control-nya yang bisa kita setting juga mau on atau off. Terus ada juga ABS-nya. ABS-nya bisa dilihat kita ada di mode road untuk jalanan biasa dan off-road untuk jalanan-jalanan tanah yang bisa diatur sesuai keinginan kita. Kembali lagi, kita masuk ke setting. Di setting juga di sini ada settingan favorit kita. Terus di sini ada quick selector 1 untuk yang kita gunakan mau di trip 1, trip 2. Untuk bagian depannya ada panel-panel trip 1, trip 2. Terus ada ABS, navigation, audio. Lanjut lagi di sini ada quick selector 2. Trip 1-nya masih sama. Ini untuk bagian-bagian depan. Di sini ada Bluetooth. Bluetooth ini bisa dikoneksikan dengan smartphone kita atau misalkan bisa juga kita konekkan dengan intercom. Di sini ada display name atau tema. Di sini ada automatic naik. Nah, untuk automatic ini displaynya bisa berubah-ubah nih. Karena ini kita sedang berada di ruangan, jadi displaynya otomatis hitam. Dan kalau misalkan kita berada di luar ruangan, langsung otomatis menjadi putih kayak gitu. Menyesuaikan dengan kontur kita berkendara siang atau malam. Shift light-nya juga sama, ini bisa kita atur juga. Nah, karena motor ini juga motor adventure, jadi sudah disediakan nih daya listrik 12 volt untuk kita ngecas HP kita. Cuman harus pakai adaptor lagi biar bisa ngecas di sini. Sebelum kita bahas tentang mesinnya, ada sedikit perbedaan yang menurut gue sih ini emang benar-benar KTM pikirkan. Karena di motor ini meskipun basic mesinnya sama dengan KTM Duke 390, tapi di sini untuk radiatornya sudah dibikin berbeda nih, di mana untuk KTM 390 Adventure ini radiatornya sudah model yang melengkung dan juga dilengkapi dengan 2 kipas nih, di kiri dan di kanan. Jadi kalau misalkan untuk pemakaian jarak lama, terus pemakaian yang ekstrim, misalkan lagi terabas gitu, lagi adventure kemana, bingung nggak ada tempat untuk singgah, motor ini nggak perlu takut mesinnya overheat karena sudah menggunakan 2 kipas ini. Nah, sekarang kita bahas bagian mesinnya nih. Untuk mesinnya sendiri menggunakan single cylinder 4 stroke DOHC dengan kapasitas mesin 373,2 cc, di mana untuk bor dan struknya 89 x 60 mm. Untuk powernya ada di 40 daya kuda di RPM 9000. Dan untuk torsinya di 37 Nm di RPM 7000. Rasio kompresinya di 12:6. Untuk starternya menggunakan electric starter dan transmisinya 6 speed. 390 Adventure ini gimana? Fitur-fiturnya cukup lengkap dan menurut gue sih ini worth it banget karena di Indonesia sendiri untuk OTR Jakartanya di 119 juta. Sedangkan ketika motor ini sampai di Garut itu ada di 120 jutaan aja ya. Jadi cuman beda 1 juta motor ini sudah kalian beli di Garut. Nah, untuk varian motor ini juga jika kalian mau beli, harganya ada 2 variasi nih. Ada yang rakitan tahun 2020
seperti motor ini 2020 akhir juga ya, karena launchingnya tetap di 2021. Itu dibanderol dengan 120 jutaan. Terus untuk yang versi 2021-nya ada dengan harga 140 juta, tapi sudah dapat helm Arai RX7. Jika kalian orang Garut dan ingin membeli unitnya, kalian bisa hubungi datang langsung ke KTM Garut. Dan jika malas untuk datang, kalian bisa tanya-tanya langsung di nomor di bawah ini. Atau kunjungi Instagramnya. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Like video ini jika kalian suka. Berikan kolom komentar jika ada masukan dan saran. Dan jika kalian baru singgah di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Segitu aja dari saya. We'll be right back.